fungsional dan non-ASN si Kabupaten Tanah Datar dan lebih khusus lagi Kecamatan Batipuh. Alhamdulillah duta kita Bapak Safrimon SPDI keluar sebagai juara pertama penyuluh agama Islam non-ASN tingkat Provinsi Sumatera Barat. Insyaallah beliau akan berlaga ke tingkat nasional menurut schedule yang nampak itu di bulan Oktober. Walaupun persiapan Oktober itu adalah kasih hulu di tingkat kanwil yang akan jadi tanggung jawab, tapi kita mohon juga kembali mempersiapkan mungkin video presentasi beliau di dalam pelaksanaan penilaian nantinya. Kalau kita lihat dari tahapan video, sebenarnya yang juara 2 itu videonya lebih bagus, lebih apik di samping kegiatannya. Sampai ada dukungan Muhammad Asim Sako bagi dia dalam videonya itu. Kiranya untuk Safrimon kita tidak putus asa, kita persiapkan juga, kita editing kembali untuk lebih bagus untuk ke tingkat nasional. Untuk biaya video itu di Kanwil memang tidak disiapkan, itu tergantung pada masing-masing daerah untuk melaksanakannya. Jadi ini untuk persiapan kita untuk ke tingkat nasional penilaian penyuluh agama Islam. Yang kedua, tindak lanjut PKS kita dengan Dinas Sosial dan PPA Perlindungan Anak yang sudah kita laksanakan 15 hari yang lalu. Memang secara grup sudah ada nampaknya dari teman-teman Pokjalu dengan kawan-kawan PKH. Untuk pelaksanaan hal ini kemarin kita sudah bertemu juga dengan Pak Prizon. Jadi yang dia minta kalau bisa masing-masing kecamatan, kalau operator PKH itu, pembina PKH itu dia tidak punya kantor di kecamatan, dia di-SK-kan oleh kabupaten dan yang ada di kecamatan itu cuma sebagai petugas lapangannya, pendamping lapangannya. Kalau bisa masing-masing kecamatan mengundang dia ke kantor KUA dalam bentuk koordinasi. Apa yang kita persiapkan penyiapan bahan PKH. Karena di persiapan PKH itu memasukkan bahasa agama dalam materi-materi pembinaan PKH. PKH itu mungkin ada tentang hak anak. Lalu kita lihat dari pandangan agama bagaimana, kewajiban orang tua bagaimana, tentang kesehatan, tentang stunting. Jadi kita kaitkan dengan bahasa-bahasa agama. Setelah nampak nanti di seluruh kecamatan persoalan, maka kawan-kawan Pokjalu merumuskan bagaimana materi untuk pembinaan PKH itu. Sehingga di seluruh kecamatan memang sama materi pembinaan PKH-nya. Nampaknya ada yang terselubung. Dan kita mungkin kalau nilai plus bagi Pokjalu tidak salah rasanya. Kalau ini sudah berjalan di 2023, Pak Kadis kemarin mengatakan inilah salah satu jalan bagi kita mengajukan kepada pemerintah daerah untuk penunjang pendampingan PKH melalui Pokjalu nantinya. Maka di 2024 memang terjadi, beliau kemarin dalam berseluruh siap menganggarkan peminjaman kendaraan bagi pemilu. Di 2024 nanti ya, mudah-mudahan baru. Jadi ini sasarannya. Jadi nanti alasannya ada. Mudah-mudahan karena yang maju di sana itu Pokjalu, maka jelaslah kita sebagai pembina PKH di kecamatan. Saya berharap kalau undangannya kita kirim aja undangan itu kepada beliau yang menginstruksikan seluruh pendamping PKH itu untuk hadir pada tiap-tiap kecamatan se-Kabupaten Tanah Datar. 10 Koto tanggal berapa kita kirim kepada beliau, nanti beliau yang akan memerintahkan, beliau yang akan mengeksekusi daftar hadir dan sebagainya. Kita siapkan. Kalau bisa nanti di akhir Desember sudah kita melaksanakan evaluasi dengan Pak Kadis itu terhadap kegiatan pembinaan PKH melalui Pokjalu dan melalui pendamping PKH
di Kabupaten Tanah Datar. Ini harapan kedua yang kita inginkan. Yang ketiga, memang pembinaan kita terhadap penyuluh non ASN perlu kembali kita tingkatkan. Di sana sini kekurangannya mungkin perlu kita benahi. Dengan pendataan pegawai non ASN kemarin, setidaknya ada secerca harapan bagi kawan-kawan itu. Sebagaimana pertemuan dengan Pak Thomas ketika moderasi beragama disampaikan, kehadirannya tidak sekedar pada jam piket itu. Kalau bisa ditambah volume kehadirannya untuk membantu kegiatan kita, otomatis beliau akan bisa membantu kinerja kita. Khusus pada KUA revitalisasi, saya sudah manakan untuk jamnya itu ditambah. Kalau bisa hanya diberi hari resnya 1 hari dalam 1 minggu, berarti 4 hari dia membantu kegiatan kita di kantor. Termasuk persiapan untuk revitalisasi berikutnya. Ada Kecamatan Salimpaung dan ada Kecamatan Sungai Tarap. Kalau bisa dari sekarang kita gambleng sehingga mudah ketika nanti baju revitalisasi itu di Kanaan, awak tidak begitu liar terhadap kawan-kawan Pok Jalu dan terhadap penyuluh non ASN yang ada di kecamatan masing-masing. Memang tadi masih ada 1 kecamatan yang belum, mudah-mudahan bisa segera hari ini ya. Oke ya, tinggal Rembatan yang belum nampaknya. Oke ya. Nah, kita harapkan memang cepat laporan itu sehingga nama cepat juga kita untuk mencairkan dana kegiatan kita. Sebab kita berharap sebelum tanggal 10 itu sudah bisa dicairkan, agar serapan kita itu juga cepat, anggaran kita itu cepat, serapan anggaran, dan itu bisa kita laksanakan dengan seksama nantinya. Yang keempat, bagi kawan-kawan yang sudah di kecamatan masing-masing, mungkin sudah di atas durasi 6 tahun, sudah wajib juga berpikir kiranya ya. Di atas durasi 6 tahun akan tidak memungkinkan lagi. 6 tahun wah, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Mungkin kita coba untuk penyegaran nantinya. Kemana beliau akan misalnya sekolah yang di atas itulah untuk lebih mempercepat kegiatan kita. Sekarang syukur sebenarnya penyuluh kemarin kita ikut Zoom dengan Gus Adib. Kalau penghulu bisa menyeberang ke 4 itu 2 aspeknya. Pertama, lulus hukum, itu syarat wajib dia. Yang kedua, ada formasi. Formasi sekarang untuk tipologi KUA kita yang memungkinkan menyeberang sampai ke 4A itu sekitar 9 atau 10 orang. Berarti nanti kalau sudah sampai 9 atau 10 orang 4A, maka kawan yang lain untuk naik ke 4A sudah terhambat dia. Kalau tunggu ngantri ya lagi. Oke, kalau kawan-kawan penyuluh tidak ada hambatnya. Sampai ke 21 orangnya ke 4A tidak ada masalah. Ada sisi plusnya bagi kita penyuluh dibanding dengan kepala KUA dan penghulu. Dan sekarang aturannya tidak boleh dempet lagi. Kalau sekarang kan dempet penyuluh ahli media itu rambatan antara Rahman dan Dahlanuddin sama 4A. Dalam konsensus terbaru tidak boleh dia digabungkan. Berarti harus hijrah salah seorang, sehingga tidak ada di satu kecamatan itu yang media yang 4A itu lebih dari 1 orang. Berarti kita mencoba meratakan sehingga nanti kawan-kawan yang lain bisa juga kalau dia 3 penyuluh, ada media, ada muda, dan ada penghulu pertama di lokasi itu. Nah, inilah media penyuluh. Iya, keduanya media. Iya, penyuluh. Ini nggak boleh juga sebenarnya Pak, karena media itu sebenarnya harus mana yang media barengan ini kan? Iya, Pak. Kalau sebut jadi nak. Yang kosong Pak padang wentil yang tubuh. Yang kosong media.
balik kalis kapo dia. Oke. Padang Lantiang tuh Bu. Periangan dia. Yang kosong mah dia. Mudah-mudahan nanti di pemerataan itu juga kita siapkan sehingga bisa nanti Dia harus perangan tiang lah Pak. untuk menggapai hari itu. Jadi perpindahan penyuluh itu pertama memang kepangkatan, yang kedua lama bertugas, yang ketiga ini agak rahasia perusahaan. Maksud rahasia perusahaannya, kita sudah punya fasilitator bin-win. Maka fasilitator itu akan kita tebar juga agar seimbang ya. Kalimo, ada gantian, Tanjung Amil, Lintau Pus, Alimo kecamatan yang adu loh, Asia-Asia lah tuh. Nanti bisa menggalikan Ayo saya perangan tiang Pak. sehingga Saya perangan tiang kok. bisa nanti bekerja. Jadi 10 koto ke Padangan Tiang tak ada salah. Cuma berkotor di surang lah ya. Saya lah. Jadi itu perimbangannya. Jadi bergerak. Kalau kawan-kawan fasilitator hari ini kan merasakan bin-win kita itu cuma bergerak di 5 kaum, Rambatan, Pariangan, dan 3 kecamatan Batipu Selatan dan 10 koto. Sedangkan kecamatan lain agak lamban pergerakannya. Dan kita berharap nanti bisa akan mengejar agak lebih bagus dia. Kalau ada kawan-kawan meneliti, mungkin penelitian kita di 3 kecamatan 10 kota itu lebih baik diteliti untuk perbandingannya. Di mana yang lebih baik dengan adanya bin-win ini dan efektivitasnya dengan angka perceraiannya, bagaimana efektivitasnya. Itu yang kemudian. Ini yang keempat yang ingin kami sampaikan terhadap kegiatan kita di Legian Pojalu. Terakhir mungkin karena kita sudah merakak ke bulan September, untuk disiapkan mungkin kita berbicara tentang kegiatan tahun ini dan evaluasinya serta program di tahun depan. Khusus non ASN, dulunya ada 8 spesifikasi untuk melaksanakan penyuluhan. Dengan keluarnya Perjanjian 504 ya, 504, maka ada 12. Oleh sebab itu, menjelang 2023 masuk, kita cobalah malataan yang lebih efektif. Sehingga nanti kita SK kembali di awal Januari, masing-masing mereka mana yang lebih jalan. Kalau jalannya hari ini agak macet, contohnya penyuluhan narkoba, yang kita bekerja sama dengan pihak negara dan kepolisian. Sulit mencari jobnya di situ, kita carilah yang lain. Sehingga mana yang lebih pas untuk memberikan efektivitas melaksanakan penyuluhan bagi kawan-kawan di kecamatan. Memang banyak yang bertanya, saya katakan belum kita putuskan berpindahannya, tapi kita coba dulu, kan ada hari 3 bulan, Oktober, November, Desember. Sehingga di Desember nanti kalau kita membutuhkan, kita laksanakan dengan secepatnya. Begitu juga efektivitas SK. SK itu kan tidak ditentukan kecamatannya, berada di kabupaten Tanah Datar. Kalau ada yang tidak efektivitas, kita cari yang lebih efektivitas. Contoh, Auzar Dailami, dia orang Sungayang, tinggal di Rambatan. Objek penyuluhannya di Sanggilin Pau. Mana yang lebih efektivitas? Kalau dia efektivitas di Rambatan, kita letakkan di Rambatan. Kalau efektivitasnya di kampungnya di Sungayang, kita laksanakan demikian juga. Guru TPA saudara Pak. Aduh, TPA kita ulang. Mana yang lebih tepat lah. Itu di lapangan lah Bu. Kamu pun kasih tarap. Nggak jadi UB ya. Jadi oleh sebab itu Pak Kasih minta penjelasan uraian mengenai Sipdar, karena teman-teman semuanya di penyuluh belum mengetahui. Dulu ada namanya emis CPA, kemudian di sini ada Sipdar. Dulu perbedaan antara emis dan Sipdar itu, sedangkan aplikasinya jadi beda. Tidak memperpanjang mukadimah, kepada Pak Kasih kami silakan. Terima kasih.
tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Pak Haji Abrar dari Tenzawa, Kemenak Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya kepada Ketua Pok Jaluh Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu penyuluh agama fungsional se-Kabupaten Tanah Datar yang hadir pada hari ini. Salawat puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita ditakdirkan Allah untuk bisa berkumpul di tempat yang agak erotis kalau bahasa sekarang ya. Erotis. Ajan erotis. Eksotis. Eksotis. Yang Erotis beda. ya, eksotis ya, di samping pemandangan, suasana, dan ada pula menu-menu yang bisa kita pesan secara langsung. Ini luar biasa. Selawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami menyampaikan salam maaf dari Bapak pimpinan tadi, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Tadi kemarin waktu kami lapor ada kegiatan hari ini, beliau sangat nanti saya akan juga ikut ke sana katanya. Tapi kebetulan tadi pagi ada kegiatan di Salimpaung. Beliau secara khusus menyampaikan yang pertama salam maaf dari beliau tak bisa mengikuti. Yang kedua apresiasi kepada kita semua Bapak Ibu-ibu Pok Jaluh Kabupaten Tanah Datar atas kerja kerasnya membina umat di kecamatan-kecamatan yang merupakan ujung tombak Kementerian Agama di kecamatan. Itu penyampaian beliau. Selanjutnya terhitung dari tanggal 4 Agustus 2022 kemarin, kebetulan kami diamanahkan oleh pimpinan, dilantik oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat bersama Pak Abu Hanifah. Saya sebagai kasih pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang lebih kurang berbicara tentang pondok pesantren. Yang pertama, kami selaku kasih pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Pesantren itu mewadahi 3 unsur lembaga. Yang pertama pondok pesantren itu sendiri, pondok pesantren. Kalau di kita di Tanah Datar ada 22 pondok pesantren. Kalau dulu istilahnya ada yang salafiyah dan ada salafiyah. Kalau sekarang ada muadalah, ada 22. Selanjutnya ada MDP, Madrasah Diniyah Taklimiyah. Itu MDA kita. Ya, kalau kita itu MDA yang ada baru Madrasah Diniyah Awaliyah. Itu ada 21 lembaga di Tanah Datar. Selanjutnya ada LPQ, Lembaga Pendidikan Quran. Itulah di dalamnya ada TPA, TPSA, ada RTQ, Rumah Tahfiz Quran. Nah, itu yang LPQ itu. Ini yang diwadahi oleh seksi PD Pontianak itu. Selanjutnya, Astagfirullah. PD Pontianak itu berfungsi. Yang pertama adanya fungsi pendidikan. Ya, fungsi pendidikan di sana terjadinya proses PBM. Proses belajar mengajar di pondok pesantren tadi.
di lembaga yang 3 tadi yang tadi sampaikan. Di sana ada bukan saja transfer of knowledge dan ilmu, tapi juga di sana penanaman karakter bagi santri-santri kita. Itu fungsi yang pertama. Fungsi pendidikan ada fungsi apa namanya? Di fungsi pendidikan itu ada kegiatan sosial, ada juga kesenian dan olahraga. Itu yang dikembangkan oleh pondok pesantren yang ada. Yang kedua adanya fungsi dakwah. Ya, di pesantren itu ada fungsi dakwah. Sama-sama kita ketahui di sanalah tempat apa namanya siarnya Islam, siarnya agama di pondok pesantren itu. Dan itu menjadi ikon. Kadang-kadang kita lihat kalau kita ke Gontor pasti terbayang adalah keagamaannya di Gontor itu cukup mumpuni gitu kan, cukup lumayan. Itu juga kalau kita di sini di Canduang, Parabe, itu kan image-nya pasti adanya bisa yang dicari situ di sisi keagamaannya. Yang ketiga ada fungsi pengabdian kepada masyarakat. Nah itulah fungsinya santri kita waktu belajar di pondok pesantren itu bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat. Contohnya ada kemalangan, ada meninggal dunia, santri kita langsung terjun untuk ikut menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah yang bersangkutan tadi. Itu fungsi-fungsinya, dan banyak fungsi-fungsi fungsi pengabdian masyarakat lain yang dijalankan oleh pesantren itu. Itu 2 tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mengakui dari secara historis pesantren itu telah berkiprah di kita di Indonesia ini, khususnya baik sebelum kemerdekaan Indonesia. Kalau dulu ada penelitian yang diadakan pada tahun 1800 itu ada sekitar 1000 lembaga pendidikan partikuler di Indonesia, dan yang terbanyak itu ada di Sumatera Barat. Ternyata setelah ditelaah yang 1000 itu adalah surau-surau atau perguruan-perguruan agama, perguruan Quran yang ada di masing-masing nagari. Masing-masing nagari kita di Sumatera Barat. Setelah itu, dan bahkan pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 itu yang dikenal sekarang dasarnya sebagai Hari Santri itu adalah hari seruan jihad, resolusi jihad yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan pondok pesantren waktu itu untuk mengusir penjajah yang tidak mau lari dari Indonesia. Ya, setelah kemerdekaan mereka ingin berkuasa lagi, adanya nikah, kenil dan berbagai macamnya dulu. Nah itu mereka ingin menguasai lagi. Makanya itu para pimpinan Kiai Haji Hasyim Muzadi waktu itu menyerukan adanya revolusi jihad. Selanjutnya setelah kemerdekaan. Bapak kasih. Kok pertemuan terakhir Bapak kasih jo Pak Penyuluh. Pertama kami terima kasih banyak. Awak telah melakukan akad kerjasama antara sosial jo Kamena dari Kadis Sosial Provinsi Sumatera Barat. Awak dapat apresiasi dan satu-satunya yang telah melakukan kerjasama ini secara tertulis. Walaupun pada daerah lain itu sudah mendekat melakukan tapi belum tertulis seperti yang telah lakukan. Izin kami memberikan apresiasi. Alhamdulillah. Dan kedua, pendamping PKH awak jumlahnya ternyata itu 52. Kemarin baru kita kumpulkan di Islamic Center untuk memulai acara teknisnya. Pertama, pendamping PKH itu sedang menunggu dari apa-apa dari Ibu Penyuluh untuk bisa dihadirkan ke mungkin bertamu di Ketua, karena memang nyo nak punya kelembagaan khusus, tak punya organisasi khusus, nyo nak bantu awak, kita nak bantu struktur nyo, karena memang ada koordinator langsung lengkap dan koordinatornya di kabupaten. Jadi nyo nak punya struktur dalam tiga di kecamatan masing-masing. Masing-masing kecamatan ada yang P, ada yang 3 sebagainya. Kami sudah lakukan arahan bahwa untuk pembinaan khusus yang di luar yang wajibnya bina itu,
dan itu tetap mungkin mohon bantu tetap dukungannya. Itu kita minta bantuan dari penyelenggara agama awak, baik yang fungsional maupun yang honorer, terutama berkenaan tentang kasus-kasus yang kami temukan. Ada nikah nak tercatat, ada yang nak pandai solat, ada yang keluarganya berantakan sebagainya, itu adanya masih penerima KPM. Jumlah KPM itu 16.305 kakak tanah datar, dan itu rutin kita berikan bantuan melalui Kemensos dan masuk ke rekening masing-masing. Nah, kami Bapak Napik memang Pak bicara dengan Pak Ali, bahwa nanti mohon bantu penyuluh untuk bantu menyusun semacam alat namanya, modul yang sama, sehingga dengan modul sama itu kami akan membantu KPMK untuk mengevaluasinya. Karena insya Allah kita sudah agendakan pertemuan itu sekali setahun untuk evaluasi total. Seperti hari ini kami kunjungi 16.000 itu per kelompok PKH. Yang penting itu adalah bahwasanya sebenarnya ada target jangka panjang. Target jangka panjang itu kami sudah memulai sebenarnya diskusi ini dengan Pak Bupati. Kami mengkonkretisasinya harus ada bukti awal bahwa memang waktu itu di Bukit Gombak, Pak Bupati dan kita sudah diskusi bahwa Pemda itu bisa membantu kegiatan keagamaan itu berbentuk motor operasional, per kecamatan. Tahun itu tidak tahu tapi yang pentinglah kita sudah memulai kerja itu, artinya membuktikan bahwa kita sudah melakukan di lapangan beberapa pekerjaan itu, sehingga memang itu menjadi alasan bagi dinas sosial untuk mengajukan ke pimpinan bahwa kerja itu perlu difasilitasi. Nah, itu fasilitas minimal kendaraan roda 2 masuk kecamatan. Insya Allah, karena memang kami dapat kabar di Sejunjung itu bisa dinas sosial dinas memberikan pinjam pakai. Insya Allah kami besok siang bersama Ketua Perencanaan kemudian Sekretaris akan ke Sejunjung untuk memotret mungkin dasar-dasar untuk bisa pinjam pakai Pemdako ke Kemenak. Nah, karena itu perlu dikonkretisasikan atau foto kegiatan itu nanti di lapangan, sehingga itu menjadi jadi penting untuk di-upload oleh pimpinan Dewan. Kemudian Dawa Aro Ambo harus mengungkapkan supaya nanti kita tidak konsisten. Pak Ali itu kami kemarin sudah bertemu dengan Pak Bupati. Insya Allah dalam waktu dekat beliau akan misbar ke Pemda, dan insya Allah dalam paling lambat kemarin kami Pak Bupati kita usahakan 1 bulan ini menjadi Kebak Kesra. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita sedang memperkuat tim kita di Pemda dengan adanya Pak Ali. MTQ kita semakin bagus, karena memang kita agak terus menjadi sorotan kegiatan keagamaan kita yang sedikit down setelah kami pindah ke dinas sosial. Maka kami nawarkan Pak Bupati untuk mengerti kepada itu Pak Adi Nadios, karena memang dilepas untuk mengadakan kegiatan keagamaan. Maka alhamdulillah Pak Bupati terima, sudah proses, dan kita sudah men-setnya. Mudah-mudahan dalam bulan inilah kita mulai ke Palinda. Dalam bulan ini kita ke Kebak Kesra di Itulah mungkin sekali. Terima kasih banyak.